untuk mengenal apa sih itu Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, saya mau say hi buat Bapak Ibu teman-teman semua, mungkin bisa disesuaikan namanya gitu ya, kalau yang masih belum cocok dengan nama dan pengundangnya serta dari kotanya seperti itu. Atau bisa juga diketik di kolom chat Anda dari kota mana aja. Sementara itu saya juga mau say hi untuk para leader yang malam hari ini hadir. Ada Pak Michael, terus kemudian ada Pak Denta, selamat malam Pak. Kemudian ada Pak Mesak, kemudian ada Pak Wibowo, ya, dan kemudian ada Bu Lili, ya, dan masih banyak lagi, luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu teman-teman, malam hari ini kita akan dengerin apa itu Ciputra Entrepreneurs Club dan bagaimana dengan Ciputra Entrepreneurs Club kita bisa menciptakan peluang seperti tadi apa yang disampaikan oleh almarhum Pak Ciputra. Oke, nah acara hari ini ada beberapa tahap teman-teman ya. Nanti ada penjelasan tentang Ciputra Group, terus kemudian ada penjelasan tentang program Ciputra Entrepreneurs Club itu sendiri, dan juga ada sharing dari teman-teman yang udah gabung di Ciputra Entrepreneurs Club. Oke, ya. Mudah-mudahan suara saya kedengaran jelas ya di tempat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, untuk memulai saya mau ngobrol sama teman saya nih, ada Pak Haris di Bekasi. Malam Pak Haris. Mungkin teman-teman co-host bisa bantu untuk unmute Pak Haris di Bekasi. Malam. Halo. Malam Pak. Apa kabar Pak? Malam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah Pak baik. Ya, iya. Gimana Pak? Bisa teman-teman Pak Haris ini Baik, adalah suara saya dengar ya? Jelas Pak. Iya, iya. Nah, Pak Haris ini adalah seorang pekerja pabrik ya di Bekasi. Nah, malam hari ini beliau akan sharing ke kita tentang pengalamannya bersama Ciputra Entrepreneurs Club. Pak Haris sudah berapa lama Pak join di Ciputra Entrepreneurs Club Pak? Halo Pak. Kalau join saya baru bulan ini ya, Pak. 1 bulan lah. 1 bulan ini. Iya, iya. Apa perasaan 1 Bapak bulan yang membuat Bapak suara saya join bagus ya? Bagus Pak, kedengeran. Iya. Apa yang membuat Bapak gabung di Ciputra Pak? Di Ciputra Entrepreneurs Club ini Pak? Halo? Kalau buat awalnya sih suara saya kedengeran ya Pak? Iya Pak, silakan dilanjut. Apa yang membuat Bapak gabung di Ciputra Entrepreneurs Club Pak? Pak Karis silakan. Ya. Pak Karis suaranya jelas kok Pak Karis. Oke, kelihatannya koneksi dengan Pak Haris agak kurang begitu bagus ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan ngobrol. Nah, sekarang saya ingin panggil leader kita yang luar biasa nih, Pak Mesak ya. Pak Mesak akan sharing ke kita tentang, kita kan kalau mau join bisnis kan mesti tahu ya, ini bisnis ini siapa sih yang punya, siapa sih yang gerakin grupnya, siapa aja gitu ya. Nah, malam hari ini Pak Karis akan sharing ke kita semua tentang insight Ciputra atau Ciputra Group itu. Malam Pak Karis. Malam Pak Mesak. Malam Pak Armanto. Suara saya kedengeran ya? Iya. Jelas sekali Pak. Oke, silakan. Makasih untuk waktunya. Malam Pak Michael, Pak Denta. Malam Bapak Ibu semua. Apa kabar? Saya percaya kita semua sehat-sehat saja, dan malam ini kalau saudara datang pasti penasaran apa sih nih kok yang ngundang nggak ngasih tahu jelas nih apa. Nah di sini kita berharap saudara yang hadir bisa memahami dan kenapa kita mengajak. Nah, tanpa berlama-lama lagi saya akan berbagi dengan saudara. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke.
Bisa kelihatan semua? Jelas Pak. Jelas ya. Oke, kami mengajak saudara untuk belajar dan bergabung di komunitas tim pebisnis namanya Ciputra Entrepreneurs Club. Apa sih Ciputra Entrepreneurs Club? Ini adalah persembahan dari Ciputra Life, anak perusahaan dari Ciputra Group dan Tunas Group, perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Dan Ciputra Entrepreneurs Club ini adalah suatu program. Jadi saudara yang berkumpul malam ini, yang hadir malam ini harus memahami bahwa ini adalah program yang dipersembahkan oleh Ciputra Life. Dan program ini lahir dari filosofinya Pak Ciputra. Tadi Bapak Ibu udah nonton bahwa Pak Ciputra punya filosofi kalau orang mau berbuat sosial harus kuat di bidang ekonomi. Karena kalau orang tidak kuat di bidang ekonomi, akibatnya jadi minta bantuan orang lain. Dan kalau minta bantuan orang lain untuk berbuat sosial, itu artinya tadi Pak Ciputra bilang payah. Dan dari filosofi ini, maka muncullah impiannya Pak Ciputra. Dikatakan di dalam impiannya adalah dia memimpikan 25 tahun lagi akan lahir 4 juta wirausaha baru di Indonesia. Yang mana waktu dia ngomong ini di tahun 2008, artinya di tahun 2033 diharapkan ada wirausaha baru. Kenapa wirausaha baru? Wirausaha itu adalah seorang yang memiliki kemampuan ekonomi, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga bisa menolong banyak orang, termasuk menolong Indonesia dalam perekonomian yang sekarang ini mungkin Bapak Ibu udah dengar keadaannya sedang dalam keadaan yang krisis. Dan saudara dipanggil ke sini untuk bersama-sama kita menciptakan peluang, mempersiapkan diri, sehingga kita bisa menolong banyak orang, termasuk kita menolong Indonesia. Dan ini adalah impiannya. Tahun 2019 saya melihat bahwa wirausaha di Indonesia itu baru ada 2% dari jumlah penduduk. Sedangkan normalnya atau efektifnya adalah 4%. Jadi kurang 2% lagi. Dan 2% lagi itu ada 5 juta wirausaha baru. Dan kalau melihat kondisi sekarang, artinya berkurang wirausaha karena keadaan pandemi. Tapi Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini, saudara dipersiapkan untuk di 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, bisa mempersiapkan diri untuk menciptakan peluang dan menolong banyak orang. Dan kerinduan Pak Ciputra adalah dari Sabang sampai Merauke, dari pesisir sampai pegunungan, dari desa sampai ke kota besar, bisa ada wirausaha baru sampai 4 juta. Oke, next. Siapa aja yang bisa bergabung dalam Ciputra Entrepreneurs Club ini? Jawabannya adalah saudara dan saya. Siapa saja. Kerinduannya Pak Ci, bahkan sampai anak-anak nelayan, anak-anak petani, profesional, karyawan, pegawai negeri, mahasiswa, ibu rumah tangga, dosen. Semua orang yang mempunyai aspirasi untuk menjadi pengusaha. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu bergabung hari ini, kita mau sama-sama punya mindset bahwa kita akan menjadi pengusaha untuk kita nanti menciptakan peluang kerja, peluang bisnis. Dan didapatnya dari apa? Dari apa yang nanti akan saudara pelajari di tempat ini, di dalam program ini. Ini ditulis dari salah satu koran yang mengatakan bahwa mimpi Ciputra untuk 2033 akan ada 4 juta entrepreneur baru lahir di Indonesia. Oke, secara spesifik Ciputra Entrepreneurs Club adalah program kewirausahaan yang dibuat langsung oleh Ciputra Group dan Tunas Group, yang nama perusahaannya adalah PT Ciputra Life. Apa tujuannya? Tujuannya untuk melengkapi para calon wirausaha baru di Indonesia, dan kita ini di sini prinsipnya gotong royong. Jadi kita akan belajar bersama dan kita akan sejahtera bersama, kita akan sukses bersama. Jadi tidak ada yang lebih menonjol, tapi kita mau sama-sama melangkah, memasuki era yang akan datang, kita sama-sama sukses, kita sama-sama berhasil. Dan ini kerinduannya sampai seluruh pelosok Indonesia, dan kerennya ini dilakukan secara digital. Kenapa digital? Karena dunia era sekarang juga udah digital, pengusaha-pengusaha juga harus mahir di bidang digital. Jadi
mau nggak mau kita dipaksa nih dengan apa yang kita miliki, handphone, kita jadi menguasai digital. Kadang-kadang orang males susah, tapi dengan di sini kita jadi terlatih untuk masuk di dunia digital. Nah, kalau saudara mengenal yang namanya Ciputra Group atau ada yang belum pernah dengar, Ciputra Group ini adalah perusahaan yang cukup besar dan Pak Ciputra sendiri adalah orang yang termasuk dalam orang terkaya, salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan Ciputra Group memiliki lebih dari 70 proyek di 40 kota di Indonesia. Jadi luar biasa. Itu sebabnya saya sendiri punya keyakinan kenapa berani masuk di sini, karena nama Ciputra ini yang membuat saya punya keberanian untuk bergabung. Dan kalau melihat dari proyeknya yang berkembang dengan luar biasa, artinya dia punya pengolahan keuangan itu sangat baik, sehingga berkembangnya dengan cukup besar dan nggak perlu diragukan lagi. Sebabnya saya punya keberanian untuk bergabung di sini. Dan Ciputra itu ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Jawa, di Bali, dan kemudian Ciputra Group ini bekerja sama dengan, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga Ciputra punya proyek di 10 negara. Saudara bisa lihat di slide, ada di Vietnam, Kamboja, di Thailand, di Filipina. Artinya ini adalah perusahaan yang besar, dan kita punya keyakinan untuk bergabung di sini. Artinya Bapak Ibu Saudara akan memiliki kesuksesan yang sama seperti yang Ciputra miliki. Kita nggak perlu ragukan itu, dan kita nggak perlu takut untuk melangkah maju bersama dengan Ciputra Group di dalam program Ciputra Entrepreneurs Club ini. Dan Ciputra Group juga bersanding dengan Tunas Group, yang mana Tunas Group juga bukan perusahaan biasa, ini juga perusahaan yang cukup besar, memiliki 157 outlet di seluruh Indonesia, dan bergerak di bidang otomotif, rental, dan juga ada Tunas Finance. Dan kemarin dengar-dengar di dalam penjelasan dari Bu Listi ya, salah satu direktur di Ciputra Life, mengatakan bahwa di tahun yang akan datang juga kita akan punya kerjasama dengan Tunas. Jadi kalau saudara mempromosikan produk-produknya Tunas atau mobil-mobil yang di otomotif yang dikerjasama dengan Tunas, akan ada income tambahan yang bisa diterima di sini. Jadi akan ada suatu program yang luar biasa juga nanti kita akan terima. Cuma belum tahu apa, nanti kita tunggu aja next. Nah, Ciputra Life ini Dewan Komisarisnya adalah komisaris utama adalah anaknya Pak Ciputra sendiri, Bu Junita Ciputra, dan beliau menjabat sebagai komisaris utama, dan bersama dengan Pak Riko Adi Surya Setiawan adalah sebagai komisaris. Beliau adalah Presiden Direktur PT Tunas Keridean. Dan bersama dengan mereka ada juga Direktur, yaitu Pak Hengki Joyo Santoso, Presiden Direktur, Pak Ten Henry Martin sebagai Direktur, dan juga Bu Listianawati, juga Direktur, dan mereka punya pengalaman yang luar biasa di perusahaan AXA Life, dan mereka sudah menjabat sebagai Direktur maupun Presiden Direktur sejak tahun 2016 di Ciputra Life. Dan keterampilan mereka, keahlian mereka tidak perlu diragukan lagi. Sebabnya kita jadi punya kepercayaan siapa sih orang-orang yang ada di dalam sini yang memimpin perusahaan ini. Nah, pertanyaan orang-orang adalah kalau bergabung di Ciputra atau di dalam suatu bisnis, ini sebenarnya udah terdaftar belum sih? Udah diakui belum sih oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, apalagi ngomongin investasi. Nah, saudara nggak perlu takut, dan produk yang akan kita akan menabung di produk yang dikerjakan oleh Ciputra Life ini sudah mendapatkan persetujuan dari OJK dan sudah diakui. Dan kabar baiknya ini juga baru launching, artinya produk yang kita akan kerjakan bersama-sama untuk menghasilkan income ini baru
baru fresh from the oven, baru 5 Maret 2020 dapat ininya izinnya dari OJK, dan dengar-dengar baru launching di bulan April 2020 dan berjalan secara aktif di bulan Juni Juli. Itu sebabnya saudara adalah orang-orang yang pertama, orang-orang yang masih punya kesempatan yang begitu besar untuk bergabung di sini dan untuk bersama-sama maju bersama dan sukses bersama menikmati apa yang disiapkan oleh program Ciputra Entrepreneurs Club ini. Oke, apa sih keuntungannya kalau kita bergabung di sini? Kan banyak pertanyaan, apa sih hebatnya atau apa sih keuntungannya kalau kita bergabung dalam program ini? Nah, untuk seorang wirausaha, saudara dan saya juga perlu yang namanya skill, perlu keahlian. Orang nggak bisa buka usaha tapi nggak punya keahlian. Yang ada itu kayak bunuh diri, nekat, karena nggak punya skill. Tapi kabar baiknya ketika Bapak, Ibu, dan saudara bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club, saudara akan mendapatkan skill, bisa meningkatkan keahlian yang berguna dalam mengembangkan usaha. Melalui apa? Melalui training, melalui seminar, melalui workshop. Dan semuanya ini disediakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club secara gratis. Kalau saudara sekarang dengar ada workshop, ada seminar, rata-rata selalu ada biaya yang harus dikeluarkan. Tapi kalau saudara bergabung di sini, saudara mendapatkan itu semua secara gratis. Kemudian yang kedua, untuk membangun yang namanya usaha, saudara harus punya relasi. Untuk apa? Untuk bisa membangun jaringan, membangun hubungan, sehingga saudara bisa mendapatkan promosi usaha. Nah, di tempat ini saudara akan mendapatkan, di dalam program ini, saudara akan mendapatkan relasi, bisa meningkatkan relasi, bisa melakukan promosi usaha. Kalau saudara sudah punya usaha, usaha saudara bisa dipromosikan di sini. Bisa menjalin kerjasama dengan entrepreneur lain, dan bahkan bisa mendapatkan penawaran yang spesial. Nah, yang paling penting, yang namanya wirausaha perlu modal. Nah, di sini pun saudara dan saya dibantu untuk bisa mengumpulkan modal. Yang dimana saudara bisa memulainya untuk mengumpulkan modal dengan mengembangkan usaha melalui nilai akun maupun potensi income yang bisa saudara dapatkan. Nanti ada penjelasan mengenai income yang luar biasa, dan saudara pasti akan terkejut dan kagum-kagum melihat income yang akan diberikan di dalam program Ciputra Entrepreneurs Club ini. Nah, ini contoh skill di dalam Entrepreneurs Club ini, dalam bentuk training, seminar, workshop, semuanya secara online, secara digital. Saudara tidak perlu menghadiri, karena juga masa PSBB juga, tapi melalui Zoom, saudara bisa lihat di YouTube, saudara bisa mengikuti semua program-program yang disiapkan oleh Ciputra Entrepreneurs Club ini. Bahkan dalam waktu dekat, tanggal 9, hari Jumat itu, akan ada creative planner dari Madiun, yaitu Pak Hari Sasono, seorang owner Bluder Cokro. Kenapa kita mau belajar dari beliau? Karena orang banyak jualan roti. Tapi Pak Hari Sasono ini punya inovasi, menciptakan sesuatu yang akan dibagikan kepada kita, sehingga akibatnya Bluder Cokro ini menjadi ikon oleh Kota Madiun. Nah, jadi saudara nanti bisa saksikan dan saudara bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa di dalam penjelasan Pak Hari Sasono sama dengan CEO Ciputra Life, yaitu Pak Hengki Joyo Santoso. Nah, ini pernah ada entrepreneur series from YouTuber Edosel, juga membagikan bagaimana kiat-kiat beliau memulai usahanya dan berhasil. Nah, ini juga kalau saudara punya usaha, ingin mendapatkan pasar baru, bisa jaringannya sampai ke daerah-daerah lain, saudara bisa promosikan di tempat ini. Ini khusus hanya untuk member yang terdaftar di Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi, saudara punya kerinduan dikenal di seluruh Indonesia, segera bergabung. Nah, berapa sih besar potensi income-nya? Ini ada contoh beberapa teman-teman kita yang sudah bergabung. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Ini baru bergabung di bulan Agustus, tanggal 10 Agustus, dan dia sudah mendapatkan income 3 jutaan. Dan itu income yang didapatkan di luar dari tabungan yang dia taruh. Dan kemungkinan income yang didapat bisa jauh lebih besar daripada jumlah tabungan. Makanya kadang-kadang orang kalau udah mulai bergabung, orang takut nanti gimana kalau aku udah nggak bisa nabung lagi. Sebenarnya saudara nggak perlu
khawatir, saudara harus punya keberanian dan keyakinan bahwa saudara pasti bisa. Karena kalau udah segini aja baru 2 bulan, saudara kenapa harus khawatir? Udah punya tabungan yang akan ditabung, bahkan free lagi. Nanti akan dijelaskan ya oleh teman saya Pak Adenta lebih detail lagi. Ini contoh ya. Terus kemudian ada lagi yang baru bergabung di bulan Juli tanggal 9, itu udah mendapatkan income-nya 4,5 juta. Dan kemudian ada yang baru bergabung di tanggal 25 Juni 2020, dan sekarang income-nya sudah 13 juta, hampir 14 juta. Jadi betapa luar biasa, ini bukan kaleng-kaleng, dan ini benar-benar kenyataan, ini di screen capture sendiri, dan ini menjadi bukti buat kita. Nah, dengan penjelasan tadi, apabila saudara tertarik mendapatkan income jutaan per bulan dari bisnis online bersama dengan Ciputra Group, maka mari bergabung. Dan sebentar lagi teman saya Pak Adenta akan menjelaskan lebih detail bagaimana cara bergabungnya dan bagaimana mendapatkan income yang begitu menyenangkan buat kita tanpa kita harus berjualan. Oke, demikian dari saya Pak Armanto. Oke, terima kasih Pak Mesak. Menarik sekali ya, karena jarang-jarang ada satu peluang bisnis yang sekaligus memberikan kesempatan untuk belajar, terus bikin networking, tapi dapat duit juga gitu ya. Ini unik banget sih, ini idenya yang luar biasa sekali gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Mesak atas materinya. Mudah-mudahan jelas ya buat teman-teman sekalian. Wah, ini senang banget, makin malam makin nambah nih, naik terus jumlahnya 72. Nah, habis ini kita akan dengerin. Tadi kan sudah Pak Mesak sudah kasih lihat ada potensi income segala macam ya. Kok bisa dapat segitu? Itu gimana hitung-hitungannya sih gitu ya? Ini beneran apa jangan-jangan cuman Photoshop doang tuh itunya gitu ya. Nah, nanti kita akan dengerin penjelasan dari Pak Adenta ya. Tapi sebelum itu saya mau ngobrol dulu nih sama seorang teman ya. Beliau itu seorang dosen ya, dosen IT gitu ya. Saya panggil Pak Henry. Selamat malam Pak Henry. Halo, Pak Henry sudah sama kita? Malam sudah, Pak, sudah. Apa kabar Pak? Baik. Iya. Ini kedengeran nggak ya suara saya? Kedengeran Pak, jelas. Oke. Sehat Pak Henry? Sehat, syukur sehat. Ya, itu yang penting sih Pak sekarang ini ya, gitu. Iya, lagi COVID begini. Iya, menurut Pak Henry nih, Bapak kan sudah gabung ya sebagai member di Ciputra Entrepreneurs Club ya? Sudah. Kalau boleh tahu dari kapan Pak? Saya 2 bulan yang lalu, Juli. Juli ya, Juli 2 bulan yang lalu. Nah, menurut Pak Henry, ini yang membuat Bapak tertarik supaya Bapak ikut program ini apa Pak? Bisa cerita dikit nggak Pak buat kita semua? Oke, awalnya sih saya juga agak ini ya. Jadi pertama-tama kan ditawarin dibilang ada Ciputra Live. Jadi saya udah mikir kayak, wah bakal ditawarin jualan asuransi nih. Padahal kan aku cukup sibuk di kampus walaupun sekarang online, tapi kan tetap aja banyak kerjaan-kerjaan yang mesti dilakukan. Nah, cuma begitu dijelaskan berulang-ulang, saya ikut seminarnya, ternyata lebih dari sekedar, maksudnya bukan cuman asuransinya sih, cuma fokusnya dia juga ada ke pengembangan diri dan dia juga ada penghasilan yang bisa dipakai untuk modal. Dan yang paling penting tuh ada nambah relasi sih. Jadi kan iya nanti aku turun ya. Itu join sama si Jackson tuh, nasinya udah dibagi 2. Iya. Kamu turun aja tuh. Ya, makasih. Jadi kayak ada istilahnya kan dia ada acara-acara gitu ya. Jadi kita misalnya mau ada tambahan relasi tuh bisa dapat kesempatan di sini. Gimana kalau misalnya kita mau cari relasi di tempat lain kan kita kadang-kadang mesti nyari sendiri seminarnya, terus kita harus datang sendiri dan seminarnya biasanya berbayar. Kalau ini kita ikut aja udah bisa ikut beberapa seminar-seminar yang mostly gratis ya kalau. Dan itu menurut saya bagus dan mungkin bisa saya share ke mahasiswa-mahasiswa gitu. Oke, jadi nggak melulu masalah finansialnya gitu ya? Iya, kalau financial sih penting, cuma maksudnya kan
Ya, dua-duanya bisa dicari sekalian kan lebih baik. Iya, 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 iya. Mhm. Oke, oke, oke. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak Henry sharing-nya. Mantap. Ada pesan buat teman-teman yang mungkin masih ragu untuk belum join? Kalau pesan cari tahu aja, maksudnya kalau kadang-kadang ketika kita udah tahu, udah klik sama bisnisnya, baru apa ya, gimana kayak ya ini benar-benar beda sih, dan kelihatan ini peluang yang besar. Kenapa biasanya kan kalau bisnis begini, kalau dari apa kita masuk di sesi-sesi awal ya, itu biasanya peluangnya besar banget untuk masih awal. Iya, iya. Jadi memang momentum itu penting banget ya, kayak gitu ya. Betul, betul. Siap, siap, siap. Oke, thank you Pak Henry atas sharing-nya. Ya, Sukses ya, Pak. juga Pak. Oke, iya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan dengerin ya penjelasan dari Pak Adenta tentang marketing plan dari Ciputra Entrepreneurs Club. Tadi kan kita sudah lihat ya screen capture-nya seperti itu. Nah, ini Pak Adenta akan jelasin ke kita bagaimana sih caranya bisa dapetin itu, hitung-hitungannya kayak apa gitu ya. Malam Pak Adenta. Halo, selamat malam para Armanto. Halo Pak, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Sehat-sehat. Oke Pak, silakan nih teman-teman sudah nggak sabar ya. Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan ya nanti kita akan buka di sesi Q&A di terakhir gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan diketik aja di kolom chat. Nanti di akhir kita akan coba jawab pertanyaan dari Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oke. Yuk, silakan Pak Adenta. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih buat Pak Armanto. Nah, saya akan sharing ya Bapak dan Ibu mengenai marketing plan nih dari Ciputra Entrepreneurs Club. Oke. Oke. Nah, tadi kan sampai di sini kan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu kan gimana sih caranya untuk jadi member nih di Ciputra Entrepreneurs Club? Caranya sangat mudah, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu hanya daftar, bayarnya pun hanya 50.000. Ini hanya sekali seumur hidup. Nah, dari 50.000 itu kita dapat free asuransi kecelakaan diri senilai 25 juta nih untuk 1 tahun pertama. Dan menariknya lagi, dari 50.000 biaya pendaftaran itu, 35.000-nya tuh langsung didonasiin dan yayasannya itu kita yang pilih selaku member. Jadi Pak Ciputra itu melalui Ciputra Entrepreneurs Club itu ingin semua member di Ciputra Entrepreneurs Club itu sejak awal itu punya jiwa sosial gitu. Yaitu apa? Berdonasi. Nah, kita bisa pilih nih, kita mau donasi kemana? Mau ke zakat di Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Atau mungkin mau bantu anak-anak yang tidak mampu di YCAB, Yayasan Cinta Anak Bangsa. Atau mau bantu penderita kanker, yaitu sumbangannya ke Yayasan Kanker Indonesia. Nah, setelah kita daftar bayar 50.000, berikutnya adalah kita nabung di Cipta Life Saver. Minimal 300.000 setiap bulan. Dan setelah itu, gimana caranya bisa dapetin income? Kita tinggal refer. Nah, refer itu apa Bapak dan Ibu? Refer itu bukannya jualan ya. Refer itu adalah kita promosi. Kayak misalnya, saya habis nonton nih film bagus. Terus habis itu saya cerita ke teman saya, sehingga teman saya tertarik dan besoknya dia juga nonton. Nah, itu namanya refer. Atau saya habis ketemu tempat makan baru, enak, murah, bersih, terus saya cerita nih sama saya punya teman, dan dia akhirnya juga ikutan makan di situ. Nah, itu yang namanya refer Bapak dan Ibu. Nah, di sini menariknya, refernya itu online Bapak dan Ibu. Kenapa? Semua digerakkan melalui handphone gitu. Jadi seperti dibilang ini kan, kita bisa ngubah semua kontak di HP kita dan di sosial media kita sebagai emas untuk mendatangkan potensi income. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah produknya, yaitu Ciputra Life Saver. Nah, produk ini adalah produk satu-satunya dan pertama di Indonesia. Ini merupakan Smart Digital Financial Product. Nah, karena ini adalah financial product, tentunya dibutuhkan approval dari OJK, selaku Otoritas Jasa Keuangan, yang menaungi seluruh produk yang berafiliasi dengan keuangan. Dan produk Ciputra Life Saver itu sudah ada OJK-nya, Bapak dan Ibu. Sehingga saya waktu mau jalan pun juga aman. Kenapa? Karena produknya sudah enak nih, sudah legal, sudah ada approval-nya. Nah, Ciputra Life Saver itu Bapak dan Ibu produknya fully digital, paperless. Jadi ini adalah produk asuransi jiwa, cuman bedanya kita itu sebagai member atau sebagai nasabah, member lah, kita sebagai member, itu kita tidak perlu tanda tangan apapun.
kita hanya ketik di handphone kita atau di laptop atau di tablet kita, masukin nama, nomor KTP, nanti akan dikasih unjuk di waktu di akhir, dan itu sifatnya paperless. Kenapa? Dia langsung begitu kita masukin data, bayar, langsung diterima dalam hitungan menit. Kita akan terima versi elektroniknya via email. Nah, versi cetaknya kita akan terima di alamat kita dalam waktu 1-2 hari. Gitu. Dan baiknya lagi Bapak dan Ibu, di sini nggak ada medical check up, nggak ada underwriting. Jadi kondisi apapun bisa Bapak dan Ibu. Gitu, pasti diterima. Dan polisnya juga tadi bilang kan, instant police, instant protection Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, yang paling menarik Bapak dan Ibu, umumnya produk asuransi di luaran sana itu unit link, di mana unit link itu ada resiko investasi, di mana saat ini seluruh produk asuransi unit link itu mengalami negatif. Artinya gini, bahkan ya ada yang negatif itu sampai minus 64%. Artinya gini, jika Bapak dan Ibu sudah punya uang 10 juta di asuransi, minus 64% itu artinya secara nilai uangnya Bapak dan Ibu tuh udah berkurang 64%, hanya sisa 36%. Kalau di Ciputra Life Saver, itu dikasih garansi minimum return, tidak akan negatif Bapak dan Ibu, dijamin selalu positif. Tahun ini dia jamin di angka minimal 3,5%, minimal 3,5% Bapak dan Ibu, dan itu nggak dipotong pajak. Ngomong-ngomong Bapak dan Ibu, angka ini lebih besar loh dibandingkan dengan deposito gitu. Oke, next ya. Nah, ini juga ada cashback kepada Ibu 100% biaya akuisisi. Ini apa? Nanti saya akan terangkan di slide setelah ini. Nah, menariknya lagi, kita dapetin digital dashboard yang super keren. Nanti akan dikasih lihat sama teman saya di bagian akhir. Dan di sini pun, karena ini produknya digital, Bapak dan Ibu, kita punya asistensi via digital juga. Kita ada support WhatsApp, customer care 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita bisa kontak via email, gitu. Jadi semuanya serba digital. Dan menariknya, di produk ini Bapak dan Ibu ada referral bonus income-nya. Kayak tadi saya bilang kan, referral itu apa sih? Referral itu ya kita promosi aja gitu. Jadi keunggulan produk ini Bapak dan Ibu, dia pertama fully digital, paperless, ada garansi minimum return, artinya kita punya uang tidak hilang, berkembang pasti, dan ada referral bonus income-nya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, namanya produk asuransi itu pasti ada namanya biaya akuisisi, di mana umumnya kalau di luaran sana biaya akuisisinya itu bisa di atas 100% dan umumnya di atas 5 tahun. Nah, di Ciputra Life Saver biaya akuisisi hanya 100%, di mana tahun pertama biaya akuisisinya 80%, yang 20%-nya untuk diinvestasikan. Di tahun kedua dibalik, biaya akuisisinya 20%, yang diinvestasikan 80%. Tahun ketiga dan seterusnya nggak ada lagi biaya akuisisi, itu full untuk dikembangkan. Nah, menarik ya Pak dan Ibu, biaya akuisisi yang 80% tahun pertama dan 20% tahun kedua itu akan dikembalikan di tahun ke-11 Bapak dan Ibu. Jadi di sini tuh ada cashback 100% biaya akuisisi. Selain itu, Bapak dan Ibu, dengan menjadi member di Ciputra Entrepreneurs Club, kita pun juga bisa dapetin komisi untuk referensi penjualan unit propertinya Ciputra. Kembali Bapak dan Ibu, kita di sini bukan diajak jadi agent properti atau kayak tadi jadi agent asuransi, enggak. Tapi kita diajak mereferensikan. Jadi misalnya gimana? Kalau Bapak dan Ibu mereferensikan propertinya Ciputra, Bapak dan Ibu misalnya ada teman nih, dia mau punya rumah di Citragen Cibubur CBD. Bapak dan Ibu tinggal kirim link referralnya Bapak dan Ibu. Nanti teman Bapak dan Ibu, jika dia isi nama, email, nomor HP, akan dikontak oleh marketing in-house-nya Citragen Cibubur CBD atas referensinya Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu repot nemenin teman Bapak dan Ibu tadi untuk survei, untuk pilih unit mana, dan untuk masalah pembayaran. Kalau mereka closing, nah Bapak dan Ibu terima tuh komisi, lumayan, 1,5% Bapak dan Ibu. Jadi satu unit itu bisa terima sekitar 35 jutaan untuk rumah yang harganya mulai dari 800 jutaan. Oke kan Bapak dan Ibu? Nah, di Ciputra Life Saver Bapak dan Ibu bisa pilih 4 paket untuk tabungan bulanannya, mulai dari 300.000, 600.000, 900.000, dan 1,2 juta. Di mana di sini ada uang pertanggungan untuk asuransi jiwa. Jadi ini uang pertanggungan itu keluar jika tertanggungnya meninggal dunia ya. Di mana uang pertanggungannya itu adalah 100 kali dari nilai tabungan bulanan. Jadi kalau 300.000 uang tanggungannya 30 juta, 600.000 uang tanggungannya 60 juta, 900.000 uang tanggungannya 90 juta, dan 1,2 juta uang pertanggungannya di 120 juta. Nah,
Ini adalah ilustrasi nilai tabungan di akhir tahun ke-10, di mana tadi dibilang kan, jika Bapak dan Ibu menabung sampai tahun ke-10 dan tidak pernah diambil, maka di akhir tahun ke-10 atau di awal tahun ke-11 akan tambahkan 1 tahun tabungannya, pokoknya ya, belum termasuk dengan hasil pengembangannya. Gitu. Nah, itu kan mengenai produknya Bapak dan Ibu, serta ada tadi komisi referral untuk penjualan produk-produknya Ciputra. Nah, katanya di sini kan tadi dibilang kan ya, di sini tuh ternyata ada referral bonus income-nya. Apa sih itu referral bonusnya? Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu ada 5 potensi unlimited income hanya dari mereferensikan. Betul banget, hanya mereferensikan. Nah, 2 income yang pertama, referensi dan royalti, itu adalah income yang sifatnya aktif. Sedangkan 3 income yang di bagian bawah itu adalah group income yang bersumber dari 32% omset premi nasional gitu. Jadi group income itu namanya NPI, National Full Income. Nah, sumbernya adalah 32% dari omset Bapak dan Ibu, bukan dari profit. Oke, next ya. Nah, income referensi itu menariknya Bapak dan Ibu dibayar selama 12 bulan. Jadi misalnya gini, saya saya itu mereferensikan ke 7 orang teman saya, generasi pertama, si G1. G1 itu bisa dibilang kayak anaknya saya lah. Nah, dari G1 itu saya dapat 15% dari setoran tabungan mereka setiap bulan selama 12 bulan. Oke. Nah, terus kalau G1 mereferensikan temannya, itu kan jadi generasi kedua saya ya, atau istilahnya cucunya saya lah. Nah, dari cucu saya dapat 5%. Lalu kalau generasi kedua referensi ke temannya lagi, generasi ketiga, untuk saya apa? Cicit, generasi ketiga. Saya dapat 2,5%. Generasi ketiga referensi lagi ke temannya, buat saya generasi keempat, itu adalah buyut. Nah, generasi keempat, referensi generasi kelima, untuk saya itu hitungannya adalah cicit buyut gitu. Nah, dari cicit sampai ke cicit buyut, saya dapat masing-masing 2,5% dari setoran mereka selama 12 bulan. Dihitungnya sejak mereka mulai Bapak dan Ibu. Oke. Nah, sehingga total alokasinya buat income referensi itu adalah 27,5. Dan Bapak Ibu tahu nggak Bapak dan Ibu? Misalnya di bulan pertama aja, saya mereferensikan 7 orang teman saya untuk ikut bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club dan nabung, katakanlah sama kayak saya, 600.000 setiap bulan, itu saya udah terima income 630.000. Artinya saya punya setoran setiap bulan sudah tertutupin, bahkan untung lagi 30.000. Nah, kalau di bulan, anggap aja di bulan kedua, saya bantu 7 orang teman saya tadi, referensi ke 7 orang lagi, supaya mereka pun sama seperti saya, supaya setoran tabungan mereka tertutup tiap bulan, akan terima 1,4. Nah, jika ini dilakukan setiap bulan, artinya di bulan kelima, total penghasilan itu sebesar 295 juta Bapak dan Ibu per bulan. Dan mari kita Bapak dan Ibu, ini dibayarnya selama 12 bulan, bukan cuma sekali. Oke. Nah, Pak, itu kan income-nya cuma 12 bulan, alias cuma setahun. Tahun kedua sama tahun ketiga, bonusnya apa, Pak? Nah, ini bonusnya ada namanya royalti. Benar. Royalti kan mungkin Bapak Ibu sering ya dengar ya. Itu biasanya diterima oleh musisi. Setiap kali mereka punya karya didengar atau dilihat, atau penulis buku. Nah, di sini pun kita bisa dapat royalti Bapak dan Ibu. Nah, menarik ya Bapak dan Ibu, royaltinya itu kita dapat bukan cuma yang dari income referensi yang tadi aja atau dari tim kita, tapi intinya dari semua orang yang ada di bawah kita, termasuk dari spillover. Totalnya Bapak dan Ibu adalah kalau ada 10 level terisi sempurna, itu ada 88.000 orang di bawah kita. Dan itu income royalty itu sama Bapak dan Ibu, diberikan setiap bulan selama 2 tahun Bapak dan Ibu. Artinya kalau ini terisi full, kita akan terima income royalty di tahun kedua sebesar 132 juta per bulan selama 2 tahun Bapak dan Ibu. Nah, kesimpulannya Bapak dan Ibu, untuk ini adalah cukup kita 1 kali referensi aja teman kita untuk ikut menjadi member di Ciputra Entrepreneurs Club dan sama-sama nabung seperti kita untuk kumpulin modal, kita bisa dibayar 36 kali loh Bapak dan Ibu. Oke banget kan? Gitu. Nah, gimana kalau misalnya Bapak dan Ibu belum sempat referensi gitu, misalnya sibuk lah gitu. Nah, Bapak dan Ibu tenang Bapak dan Ibu. Di sini Bapak dan Ibu tadi seperti dibilang kita punya namanya income unit.
di mana income unit itu adalah pendapatan pasif Bapak dan Ibu. Di mana omsetnya itu tidak dibatasin untuk semua unit yang di bawah kita. Dan menarik ya Bapak dan Ibu, di sini kita baru dapat 1 orang pun udah ada perhitungannya Bapak dan Ibu. Faktor pengalinya Bapak dan Ibu bukan hanya dari omset yang ada di bawah kita, tapi faktor pengalinya yang tadi Bapak dan Ibu, NPI, yaitu 32% dari omset nasional bulanan. Jadi ini benar, ini dibaginya bulanan Bapak dan Ibu. Ini contohnya Bapak dan Ibu ya. Misalnya NPI di bulan ini sebesar 3 miliar. Nah, omset di salah satu kaki ini besarnya 50 juta. Rumusannya adalah 25% dikali dengan 3 miliar, dibagi faktor kontribusinya. Dapatnya lumayan Bapak dan Ibu, 2,7. Kenapa? Ini bukan dari omset grup ya, tapi dari omset nasional. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh di mana ada seorang entrepreneur, dia nabung sebesar 600.000 setiap bulan, dan dia Bapak dan Ibu belum punya 3 kaki yang jalan semua gitu. Jadi ini adalah contoh di mana jika baru ada 1 tim yang jalan atau baru 2 tim yang jalan, dia tetap bisa dapetin income Bapak dan Ibu gitu. Nah, Bapak dan Ibu lihat ya, di sini masih kosong Bapak dan Ibu, cuman dia tetap dibayarkan gitu. Artinya Bapak dan Ibu di sini tuh nggak perlu keseimbangan gitu. Berapapun omsetnya Bapak dan Ibu, dan menariknya Bapak dan Ibu, faktor pengalinya adalah dari omset nasional. Jadi benar-benar Bapak dan Ibu di sini bisa dapat passive income. Nah, gimana kalau misalnya Bapak dan Ibu aktif nih, timnya jalan nih, 3-3-nya gimana? Nah, Bapak dan Ibu bisa mulai untuk mengejar posisi. Di Ciputat Entrepreneurs Club itu ada 8 posisi Bapak dan Ibu, dari mulai startup sampai dengan crown, di mana dia hitung dari omset unit bisnis yang paling kecil. Misalnya gini ya, ini yang di sini omsetnya 130 juta, unit besar. Unit sedang 120 juta. Yang kecil 100 juta. Nah, dengan posisi seperti ini, Bapak dan Ibu mendapat posisi platinum, di mana platinum itu unit bisnis paling kecilnya itu minimal 100 juta. Nah, Bapak dan Ibu dapat 3,5% Bapak dan Ibu. Nah, faktor pengalinya Bapak dan Ibu bukan dari omset yang 3 ini nih, tapi faktor pengalinya dari NPI dibagi dengan jumlah orang yang qualified. Nah, ini Bapak dan Ibu serunya. Ini faktor pengalinya dari omset nasional yang dibagi setiap bulan. Jadi gede banget Bapak dan Ibu dapatnya. Ini contohnya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah posisi startup. Dia dapat income sebesar 3 juta rupiah. Nah, berikut lagi Bapak dan Ibu, ini posisi startup baru bergabung di tanggal 8 Agustus, posisi startup dapat income 3 juta rupiah. Oke. Nah, ini posisi bronze Bapak dan Ibu. Posisi bronze Bapak dan Ibu, dia memulai baru 2 bulan dari bulan Juli. Di bulan Agustus dia udah terima penghasilan sebesar 4,8 juta Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah posisi silver Bapak dan Ibu. Dia memulai dari bulan Juni, artinya sama, baru 2 bulan jadi silver, penghasilannya 14 juta Bapak dan Ibu. Wow banget ya Bapak dan Ibu, bayangin. Bisnisnya baru jalan 2 bulan, ini pun dianya hanya nabung untuk kumpulin modal, tapi dia dapat income Bapak dan Ibu sebesar 14 juta tiap bulan. Nah, income yang terakhir Bapak dan Ibu adalah income spesial. Income spesial itu dikasih untuk posisi platinum ke atas, dengan gabungan omset itu di total 350 juta. Sebagai pengingat, platinum itu minimal kaki kecilnya adalah 100 juta. Artinya platinum itu omsetnya itu harus 300 juta. Nah, kalau omsetnya platinum 350 juta, itu dikasih tambahan bonus Bapak dan Ibu, 1,75%. Nah, menariknya, bukan dikalikan dengan si omset 350 juta, tapi dikalikan dengan si NPI Bapak dan Ibu, sehingga dapatnya jadi besar banget. Gitu. Bapak dan Ibu, di Ciputat Entrepreneurs Club, sistemnya itu adalah sistem gotong royong, sangat sesuai dengan prinsip-prinsip nilai luhurnya Masyarakat Bangsa Indonesia, di mana kita hanya mempunyai 3 jalur langsung di bawahnya kita, sehingga kalau ada orang keempat dan seterusnya, itu kita harus taruh di bawah salah satu dari 3 jalur itu. Penempatannya bebas, Bapak dan Ibu, semua tergantung dari Bapak dan Ibu. Nah, dengan sistem ini, artinya Bapak dan Ibu, Anda itu bisa dapat potensi lemparan omset dari atas gitu. Itulah keuntungannya Bapak dan Ibu. Nah, inilah Bapak dan Ibu potensi income-nya seorang entrepreneur di Ciputat Entrepreneurs Club. Dari mulai posisi startup sampai dengan posisi crown.
Dari dia bisa dapat penghasilan mulai dari 1 juta sampai dengan 300 juta sebulan Bapak dan Ibu. Oke. Nah, kenapa sih Bapak dan Ibu harus bergabung sekarang? Karena ini ada kata-kata yang sangat bagus banget Bapak Ibu dari Jack Ma, foundernya Alibaba. Dia bilang gini, saya paham bahwa jika ada peluang emas, kita harus segera cepat ambil keputusan. Kenapa? Karena kita nggak perlu paham 100%, asal paham 40%, dan menurut saya itu bagus, oke, segera mulai. Itulah prinsipnya Jack Ma waktu dia memulai Alibaba. Sehingga walaupun awalnya banyak yang bilang Alibaba tidak akan besar, ternyata sekarang dia menjadi besar sekali Bapak dan Ibu. Oke? Bapak dan Ibu, mari bergabung bersama-sama dengan kami di Ciputra Entrepreneurs Club. Bapak dan Ibu cukup refer 7 orang teman saja. Bapak dan Ibu bisa menabung gratis dan bisa dapat kesempatan income ratusan juta rupiah. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan marketing plan dari Ciputra Entrepreneurs Club. Saya kembalikan ke Pak Armanto. Ya, terima kasih Pak Denta atas sharingnya. Menarik ya Pak ya, dengar apa marketing plan-nya itu. Jadi paling nggak kalau saya lihat sih ada 2 yang jadi kelebihan utamanya ya ini Pak ya. Jadi yang pertama itu perhitungannya itu berdasarkan national pool income, bukan pakai grup ya, seperti itu ya Pak ya. Iya Pak, betul betul sekali Pak. Betul ya, dan juga ya. Kita sangat ketolong Pak karena perhitungannya dari pendapatannya nasional, bukan dari pendapatan grup gitu. Artinya kalau kita grupnya lagi santai-santai, tetap setiap bulan bisa punya potensi income yang terus naik Pak. Iya, itu menarik sekali sih, karena biasanya kalau yang saya tahu di asuransi lain itu kan hanya income grupnya aja seperti itu ya, tidak secara nasionalnya kayak gitu ya. Nah, terus kemudian Pak Adenta, ini berarti kalau misalnya bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club ini, apakah kita jadi agennya Ciputra Life atau gimana Pak? Nah, di Ciputra Entrepreneurs Club itu sifatnya membership, sehingga saya itu pun juga member. Kita bukan jadi agen, kita bukan jualan gitu. Kita menjadi membernya dari Ciputra Entrepreneurs Club, dan kita kan sifatnya kan refer Pak. Oke. Kalau ada teman kita yang tertarik untuk ikutan juga Ciputra Entrepreneurs Club, dia tinggal klik kita punya link dan dia isi data sendiri. Oke, gitu. Jadi karena kita nggak jadi agentnya, kita nggak perlu ujian AJI apa segala macam gitu ya, Pak Denta ya, bener ya? Betul sekali Pak. Di sini karena tidak ada konsep keagenan dan tidak perlu ada tanda tangan juga, produknya digital, tidak perlu tatap muka, tidak perlu menjadi seorang agen asuransi Bapak dan Ibu, sehingga tidak perlu izin AJI, tidak perlu. Iya. Nah itu kan kadang orang kalau tadi waktu saya ngobrol sama Pak Henry, kan image-nya beliau pertama, wah saya mesti jualan nih, ternyata enggak. Kita hanya mereferensikan, sama seperti kayak kita makan nasi goreng enak, kasih tahu temen ada nasi goreng enak, terus kita biasanya kan nggak dapat apa-apa, cuman ini dikasih sesuatu gitu ya, Pak Denta ya. Iya betul. Ya. Kan kalau kita referensi makanan enak atau film bagus, kita kan paling cuma bilang, beneran loh, referensi lo mantep, thank you ya. Kan cuma dapat thank you. Kalau di sini kita mereferensikan, nah itu kita minimal bisa dapat income-nya ratusan juta. Oke. Dan di sini kan kita tidak menjual produk ya, Pak Denta ya, benar ya? Karena kan kita hanya mengarahkan orang untuk mengajak orang menabung, yang dimana zaman sekarang ini kan ya lagi zaman susah ya, kita perlu ada saving, dana lebih yang ditabungkan kayak gitu ya Pak ya. Jadi tidak ada produk yang dijual kan ya Pak? Betul. Di sini kita menabung. Jadi misalnya kita selama ini nabung di bank yang biru atau di bank yang kuning atau di bank yang hijau. Nah, kita bisa ngalihin tabungan kita di sini di Ciputra Entrepreneurs Club.
Nah, jadi kan sebenarnya nggak ada modal yang dikeluarin kan Pak sebenarnya, tapi kita dapat income juga gitu, karena duit yang kita setorin, taruhlah misalnya saya ambil yang paket 600.000 sebulan gitu kan ya Pak ya, Iya. itu kan akan menjadi investasi ya, dan nanti akan terus tambah, dan bahkan biaya akuisisinya sendiri di tahun, tadi saya lupa di tahun keberapa, itu kan akan kembali ya Pak ya? Ya, betul. Biaya akuisisinya akan dikembalikan di ke-11. Di tahun keberapa? 11 ya Pak? 11, betul. Oh, seperti itu. Nah, Kita punya uang itu dijamin tidak akan kurang, nambah pasti gitu. Karena mungkin ya hanya di Ciputat Enterprise Club aja melalui produk Ciputat Life Saver di seluruh biaya akuisisi dikembalikan. Dan yang paling menarik Pak Armanto di Ciputat Life Saver itu dia itu satu-satunya loh dan pertama di Indonesia produk yang boleh memberikan jaminan hasil selalu positif setiap tahunnya. Yang returnnya itu ya, yang untuk tahun ini dijamin 3,2% Pak? Tahun 2020 dia jamin di minimal 3,5%. Realisasinya di bulan Juli ini kan program baru jalan 2 bulan ya. Di bulan Juli dia kasih di angka 5%, di bulan Agustus dia kasih di angka 5,25%. Net tahun ya, tidak dipotong dengan pajak. Ya, net ya. Ya menarik sih, bahkan kalau kita bandingin sama deposito aja ya udah lain deh hitungannya gitu ya Pak ya, gitu kan. Ini sebenarnya investasi tapi risk-nya itu sebagian sudah dibawa oleh Ciputra dengan kita dijaminkan minimal dapat return 3% kurang lebih ya, kayak gitu ya Pak Denta ya. Nah, ini kita sambil jawab pertanyaan. Oh, atau itu kita jawab di sesi Q&A mungkin nanti ya, Ya. Pak Denta ya. Oke, terima kasih banyak Pak Denta atas waktunya, penjelasannya jelas banget buat kita semua gitu ya. Baik teman-teman, nah sekarang saya mau ngobrol nih tadi keputus ya sama Pak Karis di Bekasi. Apakah masih bisa nih, masih ada Pak Karis? Halo, selamat malam Pak Karis. Bisa dengar saya Pak? Selamat. Halo, malam Pak. Ya, mudah-mudahan suaranya udah lebih bagus ya Pak ya sekarang ya. Maaf tadi kayaknya koneksinya kurang bagus ya Pak. Gitu. Nah ini Bekasi lagi hujan. Bekasi lagi hujan ya. Iya. Ini memang udah mulai masuk musimnya Pak ya. Mudah-mudahan nggak banjir gitu ya. Gimana Pak kesan Bapak selama gabung di Ciputra Entrepreneurs Club Pak? Apanya nih? Iya, kesan Bapak setelah, kan Halo? Bapak sudah gabung ya di Ciputra Entrepreneurs Club. Ya. Kesan Bapak apa Pak? Kalau kesan-kesan saya sih, kesan apa ya yang kalau paling kesan Bapak saya sukai sih, Pak dari Ciputra Entrepreneurs saya Club? emang saya sukai. Yang saya sukai dari Entrepreneur Club itu timnya. Menurut saya timnya bagus banget. Kemarin juga kan saya masuk September. Sekarang nih pas 1 bulan nih. Jadi waktu pertama saya masuk tuh saya benar-benar nggak tahu dan saya belum pernah bisnis seperti ini, saya belum pernah. Karena background saya cuma karyawan biasa, karyawan pabrik. Nah begitu saya gabung, join, ya saya kaget juga tuh. Saya udah dapat member 3. Nah 3 itu saya tanya katanya dari, halo? Ya silakan Pak, diterusin Pak. Putus. Itu saya masuk gabung. Ya saya juga
Ya itu mungkin yang tadi bilang Pak Denta itu dari gotong royong. Ya alhamdulillah sih timnya solid sih buat support saya. Nah, dari saya dapat 3 itu kan gotong royong. Nah, saya juga kan pengen gitu dapat juga 1 gitu. Nah, ini alhamdulillah nih. Terima kasih juga nih di kesempatan ini buat Pak Denta. Saya pecah telur. Wih, selamat Pak. Dan ini juga berkat ya ini di belakang pecah telurnya saya ini ya luar biasanya support dari leader-leader kita gitu, dari ada Mas Bro di situ, Mas Bro Angga sama Pak Denta. Ya, terima kasih banget. Saya dapat pembelajarannya. Iya. Motivasi saya tuh pecah telur karena penasaran sih. Dan saya mau penasaran saya lagi buat pecah telur lagi yang kedua, ketiga. Doakan saya. Siap, semangat. Oke, Pak Karis, terima kasih sharingnya, bermanfaat sekali buat kita semua ya Pak ya. Salam sukses buat Bapak dan sehat-sehat selalu ya Pak. Oke, nah teman-teman tadi kita udah ngobrol sama Pak Karis, nah sekarang saya mau ngobrol sama Pak Wibowo nih. Nah Pak Wibowo ini seorang leader juga seperti Pak Adenta dan yang lainnya, Pak Mesak. Pak Wibowo ini seorang leader juga yang sudah lebih dulu kenal ya mengenai Ciputra Entrepreneurs Club ini. Nah, kita mau dengar sih sebenarnya apa sih sebenarnya the best dari Ciputra Entrepreneurs Club ini dan gimana ceritanya Pak Wibowo ini bisa gabung di Ciputra Entrepreneurs Club ini. Malam Pak Wibowo. Halo, malam Pak Armanto. Apa kabar Pak? Baik Pak, terima kasih. Ya monggo Pak, silakan sharingnya Pak buat kita semua. Oh iya. Saya Wibowo, teman-teman selamat malam. Ya, saya dikenalkan bisnis Ciputra ini oleh Pak Denta ya. Sebelumnya sempat nolak-nolak juga teman-teman. Ya, karena ngomongnya kan awal-awal Pak Denta ada bisnis Ciputra Life ya, saya pikir asuransi. Saya bilang kalau asuransi saya nggak interest Pak, mungkin teman-teman juga gitu ya. Nah, tapi setelah 3 kali saya tolak, untung Pak Denta nggak menyerah ya, tetap diajakin. Kalau nggak ada yang ngajakin, saya lewat teman-teman, dan itu mungkin, begitu nanti lihat, begitu opportunity-nya saya lihat terakhir, kenapa waktu itu baik. Nah, kebetulan tetap diajakin teman-teman, dan saya ikut ke Ciputra World waktu itu ya, ketemu dengan Bu Listi dan teman-teman yang lain di sana, dan saya melihat ada 3 hal. Saya boleh cerita ya Pak Arman Pak ya? Monggo Pak, silakan Pak. Nah, kebetulan saya harap teman-teman relate ya dengan apa yang saya sharing ini. Kenapa? Karena kadang kayak tangan saya mungkin teman-teman lihatnya putih, tapi saya bilang ini coklat tangan saya. Enggak Pak Bos, tangannya putih. Kenapa? Beda sudut pandang ya. Anda lihat yang telapak tangan yang bagian depan, saya lihat belakang. Nah, malam ini semoga sharing saya bisa mengubah frekuensi teman-teman yang lihatnya tadinya tangan yang depan bisa melihat Pak Bowo beda karena dia bisa lihat yang belakang gitu ya. Nah, semoga malam ini teman-teman bisa seperti itu. Nah, apa yang saya lihat teman-teman, yang pertama adalah mengenai aset teman-teman. Nah, kebetulan kemarin kakak sepupu saya telepon, kakak sepupu saya ini punya usaha salon Bapak Ibu. Dia bangun tuh dari anaknya masih kecil sampai sekarang anaknya udah mahasiswi, 20 tahun hampir itu teman-teman. Ya kan? Nah, karena Ciputra ini bisnisnya properti ya, biar saya analogikan dengan properti ya teman-teman ya. Ini yang saya lihat. Jadi dia punya 5 properti, kakak saya ini, 1 properti harganya kurang lebih 2 miliaran lah. Dan properti paling gampang untuk jadi passive income kan disewakan ya teman-teman ya. Setuju ya. Dikontrakkan kalau di Gading Serpong ini kurang lebih setahun 50 jutaan lah. Ya anggap sebulan 5 juta kan. Oke, 5 juta untuk bisa beli properti seharga 2 miliar teman-teman. Itu anggap saya bisa nabung 10 juta lah. Sekarang ini saya belum bisa nabung 10 juta ya. Tapi teman-teman yang ikut Zoom malam ini, saya yakin bisa nabung 10 juta kan sebulan. Untuk bisa punya rumah 2, kira-kira teman-teman pakai KPR ya, jangan gitu KPR. Anda simpanannya di rumah, nabung 10 juta sebulan. 1 tahun kan Anda punya 120 juta ya, benar ya? 10 tahun, 1,2 M baru 10 tahun loh, belum kebeli rumahnya 2 M. Jadi kalau perlu 3 rumah kayak sepupu saya yang dikontrakan 50 juta, berarti sebulan dia punya 150 juta. 5 juta, 15 juta sebulan.
satu rumah. Untuk bisa kebeli satu rumah, Anda mesti nabung kurang 10 tahun lebih loh, teman. Bisa bayangin nggak sih? Satu rumah loh. Kalau 3, kalau saya pengen punya 3 kayak sepupu saya mesti nabung berapa tahun, saya mesti mati hidup lagi masih belum punya 3. Nah, Anda bayangin nggak, barusan ada cerita yang jadi bronze, itu income-nya 5 juta sebulan, baru join 2 bulan, teman. Baru join 2 bulan, udah kayak punya rumah seharga 2M dikontrakin, teman-teman. Itu. Nah, itu yang saya lihat, teman, gila ya, cepet banget. Jadi itu kayak potong kompas, teman-teman. Anda tahu lewat sampai ke dari Jakarta ke Puncak lewatnya macet, teman-teman. Jalan tol macet banget Jagorawi itu, kalau pagi Sabtu Minggu Anda berjam-jam mandek di tengah, Bapak Ibu, nggak jalan, nggak gerak. Tapi Anda tahu jalan pintas untuk langsung sampai ke Puncak itu cuma setengah jam lewat, misalkan Anda tahu lewat Sentul itu, lewat gang-gang ya. Anda tahu potong kompasnya. Anda nggak harus melalui macet-macet setengah mati kayak gitu, teman. Dan Anda kalau tahu perjuangan kakak saya bangun, dia punya bisnis salon itu setengah mati ya. Dan kita dikasih tahu, saya dikasih tahu sama Pak Denta, Pak Bowo ada jalan pintas, mau banget. Makanya teman-teman, saya semangat bukan karena saya disuruh jualan asuransi, saya semangat, thank you Pak Denta, saya bisa dikasih bisnis asuransi, saya jualan asuransi ya, semangat sekali. Enggak, Bapak Ibu, saya belum se-desperate itu ya. Jadi saya semangat, kenapa? Karena saya lihat ada ini, teman saya bisa bangun aset yang kalau saya niru saudara saya butuh bertahun-tahun, teman-teman, dan itu susah menurut saya ya. Saya nggak punya skill lagi kayak dia kan. Nah, yang pertama itu Bapak Ibu, aset. Anda bisa kayak properti, Anda punya aset sebuah rumah seharga 2 miliar, dikontrakin sebulan Anda dapat 5 juta. Hanya butuh 2 bulan, 3 bulan lah ya, lama. Kalau Anda mau punya 3 kayak saudara saya, butuh berapa bulan? Tinggal dikalikan, 6 bulan. 6 bulan cepat loh Bapak Ibu. Nah, saudara saya butuh 15 tahun, teman-teman. Itu luar biasa perjuangannya ya. Yang kedua, freedom. Saya sebut freedom kenapa? Bapak Ibu, Anda pernah ke salon ya? Mau cat rambut pernah? Nah, ini cerita lucu dari mami saya, waktu itu ingin lebih muda awet ya, dia idolanya K-pop, waktu itu tunjukin gambar foto, ini saya mau rambutnya dicat kayak gini gitu ya, ke salon. Warnanya kalau nggak salah agak coklat ya. Nggak keluar dari salon warnanya jadi merah. Tadinya dia ingin biar kelihatan lebih muda, sekarang kemana-mana pakai topi Bapak Ibu, karena udah mami kan udah gatel, dipikir ganjil, jadi tadinya mau biar itu jadi pakai topi, kemana tambah stres Bapak Ibu. Nah, saudara saya kayak gitu, teman-teman. Dia nggak bisa freedom, misalnya kenapa? Karena kayak gitu kan orang kalau udah kecewa susah ya, jadi dia nyarinya kakak saya Bapak Ibu, itu pelanggan-pelanggannya nyarinya kakak saya semua, teman. Jadi bisa bayangin nggak? Dia kalau buka salon, pelanggan nyari semuanya sama Bu Lili dong, saya mau cari Bu Lili dong. Kenapa? Karena dia tunjukin foto ya, kakak saya bisa ngeramu catnya itu persis warnanya. Hebat ya itu, ya kan? Saya bukan promosi salon kakak saya, teman-teman ya. Nah itu, tapi dia nggak bisa freedom, dia punya skill ya luar biasa, tapi dia jadi nggak bisa freedom. Dia ikut bisnisnya memang berkembang Bapak Ibu. Nah kan bisa Pak Bowo ngajarin karyawannya, iya, karena diajarin teman-teman belajar yang ada. Repot bangun sistem tuh nggak gampang, ya kan? Apalagi ya ada kompetitor kan, akhirnya kompetitor yang besar ya, dia ngajarin susah banget itu ya, diajarin salah, ada pos juga yang keluar, habis itu diambil orang, bayangin nggak, itu kan kecewa, aduh, bukan kecewa, sakit hati kali ya. Itu yang kedua, freedom. Yang ketiga teman-teman, ini yang paling penting menurut saya, ya mungkin teman-teman yang belum punya anak ya bisa dengerin ya, tapi yang Bapak Ibu yang punya anak, menurut Bapak Ibu penting masa depan anak kita. Menurut saya penting banget, itu justru prioritas kita yang utama kan. Nah, di zaman digital seperti ini Bapak Ibu, saingan anak kita udah bukan manusia lagi, robot Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau masuk ke pabrik, kebetulan saya distributor spare part pabrik. Pabrik itu sekarang udah automation semua, udah pakai robot. Udah mulai nggak ada manusia. Mau jadi karyawan aja pekerjaan udah banyak dipangkas. Yang level-level yang pekerjaannya rutinitas kayak akunting, nggak segala macam itu udah mulai dihilangin, administrasi udah mulai dihilangin. Jawab telepon aja udah pakai mesin, udah bisa Bapak Ibu ya kan, orang chat aja ada auto replay kan, WhatsApp aja Anda punya auto replay kan, ya kan. Jadi bersaingnya bukan sama manusia teman-teman, nanti anak saya saingnya sama robot, ya kan. Kalau menjadi karyawan lebih susah. Jadi paling gampang jadi apa? Businessman. Kalau menurut saya, ini pandangan saya harap teman-teman bisa melihat dari sudut pandang saya, jadi businessman. Businessman paling gampang gimana? Belajar sama siapa?
belajar sama orang yang sudah sukses, teman-teman. Di mana? Ya di Ciputra Entrepreneurs Club itu. Makanya saya semangat banget Pak Genta. Ada begitu saya sampai sana, gila. Ini bukan, aku nggak lihat jualan teman-teman, saya lihat gila ini komunitas. Ini isinya orang yang punya produk, apa udah sukses kayak kemarin. Nanti Bapak Ibu bisa belajar sama Pak Haris Sesorong, dia bangun bisnis kuliner Buder Cokro. Menurut saya, aduh itu ilmunya Bapak Ibu kalau dia suruh ngajarin, mungkin Anda kasih dia 1 miliar, belum tentu dia mau sharing, teman-teman, ya kan. Terus Anda misalkan mau belajar cara ngecat rambut sama titik, saya juga belum tentu kakak saya mau ngajarin, karena Anda belajar jadi komputer nantinya kan, tapi bisa sharing, teman-teman. Nah, yang penting adalah anak saya bisa belajar, misalkan mau jadi YouTuber, saya kenal sama Pak Michael, ya kan, mau belajar bisnis sulap, saya kenal sama Pak Genta. Ya anak saya mungkin passionnya di sulap gitu kan, mau belajar sulap gimana Pak? Saya kenalin sama Pak Genta, kamu belajar sama Pak Genta itu, coba tanya-tanya gimana caranya waktu dulu mulai gitu ya, apa aja yang mesti di awal diperhatikan, prioritasnya apa skill yang harus dipunyai. Mau belajar IT, mau belajar sosial media, ada Pak Henry, itu dosen di BINUS loh, universitas yang lumayan Bapak Ibu. Anda masuk sana bayarnya lumayan Bapak Ibu. Dan saya kenal, saya bisa tanya-tanya dong, Pak Henry ini anak saya tertarik di IT, kira-kira apa aja skill yang harus dia punya dulu, supaya apa? Supaya saya siap-siap. Bapak Ibu. Nah, yang 3 yang mentorship di anak-anak ini. Jadi anak-anak saya seolah-olah saya bawa ke masa depan. Lu mau jadi punya bisnis IT kan? Oke, dari awal, nggak usah nunggu sampai lulus. Sekarang nunggu kamu SMA, sekalinya kamu pelajari. Saya kenal Pak Henry, kamu belajar sama Pak Henry. Enak banget kan, seolah-olah anak saya bawa ke masa depan, ke bisnisnya akan dibangun, terus balik lagi. Kira-kira wawasannya gimana? Pasti berubah, cara pandang berubah. Nah, itu menurut saya paling mahal, teman-teman. Nah, malam ini teman-teman, saya harap teman-teman lihat dari sudut yang saya lihat. Karena ini apa, suruh jualan apa sih asuransi? Aduh lah, sampai saya juga dulu kayak gitu. Saya bilang, saya udah coba bisnis asuransi, saya nggak dapat, situlah, udahlah, jangan ngajak-ngajak. Tapi begitu saya lihat, loh ini bukan itu toh, itu beda toh. Nah, kira-kira gitu teman. Jadi malam ini teman-teman saya lihat ini, coba lihat ini coklat ya. Jadi nggak putih. Tadi teman-teman kan lihatnya putih, sama malam ini teman-teman semoga bisa sefrekuensi dengan saya. Kira-kira gitu Pak Anto. Siap-siap Pak Wibowo. Jadi ya memang nggak sesimpel kelihatannya, hanya Pak. Jangan hanya melihat dari jualan produknya, tapi banyak banget dari yang pertama tadi Bapak bilang ini shortcut, terus kemudian yang kedua ini juga sebagai network ya, untuk bagaimana kita, karena kan zaman sekarang itu pertemanan itu udah segalanya lah Pak. Makin banyak teman kita bisa makin berhasil lah kayak gitu. Dan yang ketiga tadi Bapak bilang untuk yang masa depan anak-anak, di mana zaman mendatang itu nanti kan kompetisinya tidak lagi dengan sesamanya tapi sudah dengan robot. Ya, makasih banget Pak Wibowo, sangat very inspiring buat kita semua. Sukses Pak Wibowo. Makasih Pak. Ya. Nah, teman-teman tadi ada dua pertanyaan ya yang masuk di Q&A. Nah, kita akan coba jawab. Kita akan jawab dibantu oleh Pak Adenta ya. Mungkin pertanyaan bisa bantu ya Pak Adenta untuk menjawab pertanyaannya ya Pak. Bisa Pak, silakan Pak. Siap. Ini pertanyaannya hanya ada 2 sih Pak. Yang pertama, kalau daftar menabung, ini dapat pegangannya apa ya? Misalnya untuk di Ciputra Entrepreneurs Club ini Pak. Oke, baik, saya jawab ya. Nah, karena ini secara digital, nanti pegangannya adalah Bapak dan Ibu akan punya akun dashboard sendiri Bapak dan Ibu secara digital, yang Bapak dan Ibu bisa akses kapanpun, dimanapun dari handphonenya. Itu ya. Terus sebagai pegangan juga, sebagai bukti keikutsertaan di Ciputra Entrepreneurs Club, nanti Bapak dan Ibu akan terima juga via email, serta akan dikirim juga versi cetaknya ke alamatnya Bapak dan Ibu dalam waktu 1-2 dan hari setelah Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran. Begitu Pak Armanto. Iya. Jadi sebenarnya sih sama aja ya, karena kan pada dasarnya ini juga produk asuransi. Jadi setelah nanti Bapak Ibu teman-teman beli, nanti Anda akan mendapatkan polisnya istilahnya itu melalui digital dan juga akan dikirimin secara hard copy. Ya. Dan kalau mau lihat tabungannya itu sudah berapa, yang tadi Pak Denta bilang itu bisa dilihat di dashboard Bapak Ibu teman-teman masing-masing. Gitu ya Pak Denta ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi Pak. Apakah kita wajib nabung setiap bulan? Lalu bisa tidak sewaktu-waktu kita ambil? Lalu ada potongan atau tidak? Oke, baik.
Wajib nabung setiap bulan? Jawabannya iya, Bapak dan Ibu. Karena kan nabung itu kan kembali untuk kepentingan diri kita sendiri kan, untuk masa depan anak lah. Ya, untuk masa depan kita. Apakah ada potongan? Ya, karena ini adalah produk asuransi jiwa, ada potongannya Bapak dan Ibu. Yaitu 80% di tahun pertama dan 20% di tahun kedua. Di mana potongan ini, yaitu sebesar 100%, itu akan dikembalikan di tahun 11 awal. Jadi sebagai cashback, Bapak dan Ibu. Nah, terus apakah bisa diambil kapanpun? Jawabannya bisa diambil kapanpun. Minimal saldo untuk setiap penarikan itu di besar 500.000. Minimal saldo penarikan dana ya, itu minimal 500.000. Dan minimal saldo yang ditinggalkan mengendap di tabungan itu sebesar Rp1.000.000, Pak Armanto. Oke, ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi memang karena fungsinya sama seperti tabungan, ya Bapak Ibu teman-teman bisa ditarik, cuman tetap ya namanya produk pasti ada syarat dan ketentuannya seperti itu ya, Pak Denta ya. Betul. Siap. Oke Pak Denta, thank you banget udah ngebantu ngejawab. Ya, itu aja sih pertanyaan yang masuk. Kalau Bapak Ibu teman-teman masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyain ke pengundangnya masing-masing ya. Nah, sekarang saya mau invite Pak Michael Sugiarto nih. Beliau juga akan berikan beberapa komentar nih pada kita. Malam Pak Michael. Halo, selamat malam Pak Denta, Pak Armanto dan teman-teman semuanya. Halo. Apa kabar Pak? Luar biasa Pak. Semangat terus. Iya. Gimana Pak? Silakan. Oke, ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir ya. Wah, ini dari tadi tetap stay semuanya, mau belajar semuanya, which is very good. Saya mau share sedikit aja ya, buat teman-teman yang belum kenal sama saya. Nama saya Michael Sugiarto. Saya seorang digital entrepreneur. Jadi kerjaan saya itu saya jualan produk digital. Jadi dari dulu masalah digital saya udah paham banget gitu ya. Saya udah sekitar 5 tahun ini jualannya produk digital doang. Saya juga jualan online. Nah, ketika saya pertama kali ditawarin Ciputra Entrepreneurs Club sama Pak Wibowo, terus terang saya tidak langsung tertarik, oke? Tapi yang membuat saya tetap tertarik karena saya baru tahu waktu itu produknya digital, oke? Dan ketika saya tahu produknya digital, pertanyaan saya pertama, oke, kalau ini asuransinya digital, apakah sudah di-approve oleh OJK? Dan hari itu juga pada sesudah saya tanya ke CS-nya di Ciputra ya, hanya dalam waktu beberapa menit saya dikirim itu surat OJK itu. Makanya itu presentasi ini saya taruh surat OJK itu gitu loh. Karena bagi saya itu penting gitu loh. Dan ternyata saya baru tahu juga, ternyata 1 tahun belakangan ini OJK tuh ngeluarin izin untuk asuransi digital. Ya, dan ini menarik karena zaman dulu tuh nggak ada. Zaman dulu semuanya bersifat keagenan. Nah, sekarang ini ternyata bisa digital dan ternyata bisa cepat, bisa instant approval, 15 menit sesudah daftar langsung keluar, dan kemudian bukan cuma itu, ya kan? Kita juga dapat polisnya 15 menit sesudah itu, ya. Dan kamu nggak perlu AJI. Bagi saya itu penting banget, dan karena kenapa di zaman digital ini semuanya tuh cepat. Ya kan, semuanya tuh cepat pakai referral link. Jadi sama seperti saya jual produk digital, cuma pakai affiliate produk link aja udah bisa merefer ke banyak orang. Nah, kemudian salah satu yang menarik menurut saya hari ini yang saya dengar dari Pak Wibowo barusan ini benar-benar struck to my mind kan. Karena saya selama ini saya ngajarin orang YouTube ya kan. Jadi mungkin ada teman-teman di sini juga beberapa alumni saya ya. Saya ngajarin YouTube ya kan. Kenapa saya bikin YouTube tuh seneng ya kan? Padahal menurut orang itu nggak terlalu gampang untuk bangun. Karena bikin YouTube itu sama dengan bangun aset digital. Jadi saya bikin video udah 3 tahun lalu, video saya yang 3 tahun lalu sampai sekarang masih ada yang nonton dan sampai sekarang masih bisa menghasilkan. Dan ini persis sama seperti kita bangun bisnis di Ciputra Entrepreneurs Club ini. Karena kenapa? Pada saat kita merefer seseorang, ya kita merefer entrepreneur baru, ya yang terjadi adalah, ya kan, kita actually membangun aset. Ya kan? Karena kenapa? Kita akan memetik hasilnya bukan cuma 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi sampai 36 kali. Wow, gue bilang dapat dari mana? Itu sama seperti kayak bangun YouTube gitu loh. So, it's really like, wow, ini pencerahan banget gue bilang ya. Soalnya kenapa ya? Gue juga jualan online, oke? Dan kalian tahu aku pernah jualan online, aku pernah jualan di toko juga, dulu pernah buka toko di Tanah Abang, pernah buka toko di Mangga 2, ya kan? Kalau gue jual barang 1 biji misalnya, gue jual 1 barang ini ya, sama 1 customer, oke? Let's just say saya untung misalnya 50.000 lah barang ini, oke? Pertanyaan saya, apakah
bulan depan customer itu akan beli lagi barang yang sama. Kemungkinan besar enggak, benar nggak? Karena dia sudah pernah beli, ya kan? Tapi kalau di CEC, ya kan, karena produknya asuransi, kita cuma perlu jual sekali atau kita perlu referensi sekali, actually maksudnya, ya kan, referensi sekali. Tapi bulan depan ketika orang tersebut membayar lagi, Anda tetap mendapatkan uang royalti. Yes, itu dia katanya, ya. Jadi saya senang kata Pak Adenta, ya kan, dapat royalti seperti kamu seperti artis, ya kan? Kamu nyanyi sekali, tapi setiap kali video kamu diputar, setiap kali lagu kamu diputar, kamu bisa dapat royalti. Sama kita juga di sini, ya kan? Kita setiap kali kita merefer seseorang, ya kan? Dan setiap kali orang tersebut menabung, membayar, ya kan? Kita juga dapat, ya kan? Selama 36 kali. Jadi saya bilang, wow, ini bisnis yang keren banget. Makanya itu saya senang. Kita bangun aset dan juga ini bisa diwariskan. Nah, mungkin itu dari saya, itu yang bikin saya excited banget. Makanya selama dalam 1 bulan ini saya sudah merefer lebih dari 30 orang, ya kan? Nah, hanya dalam waktu yang singkat aja. Karena kenapa? Yaitu modalnya basically almost tanpa modal menurut saya sih ya. Almost tanpa modal. Karena kenapa? Ini nabung buat diri sendiri, dapat uang pertanggungan, dan juga dia punya bagi hasil lebih besar daripada bagi hasil kalau gua nabung di tahapan atau di bank lain gitu kan ya. Udah mirip sama deposito bahkan. Jadi menurut gua no brainer banget. Selain itu masih dapat uang proteksi lagi. Oke, mungkin itu aja yang saya pengen bagikan kepada teman-teman. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, ya kan, silahkan tanya dengan pengundang Anda hari ini, ya kan. Kenapa mereka bisa excited dengan CEC ini? Oke, thank you Pak Armanto, silakan. Thank you Pak Mike, menarik banget ya. Jadi ya memang no-brainer banget, obstacle-nya jelas sama sekali nggak ada. Nah teman-teman, nggak afdol kayaknya ya kalau saya belum ngobrol sama leader kita semua ya, Pak Yudi. Pada malam hari ini beliau juga alhamdulillah sudah bisa hadir ya sama-sama kita. Nah sebelum nanti saya tutup ya, karena sudah hampir jam 9, mungkin kita bisa dengar beberapa pesan dari Pak Yudi ini. Malam Pak Yudi. Halo, malam Pak. Ya, halo, selamat malam teman-teman. Ya, apa kabar? Pak? Baik, Ya. Pak. Silakan Pak, closing statement-nya Pak. Wah, closing statement ya. Sebenarnya udah pada bagus-bagus nih statement-statement dari Pak Michael, Pak Armanto, Pak Denta, Pak Wibowo ya. Sebenarnya saya cukup menambahkan simpel aja. Sebenarnya kalau dari sisi saya sebagai financial planner ya, mungkin saya mengingatkan buat teman-teman pentingnya menabung gitu ya. Nah sebenarnya khususnya masyarakat Indonesia, kata menabung itu terutama menabung dengan yang identik ada istilah asuransi agak sedikit sensitif ya, agak sedikit misalkan banyak yang pertanyaan yang pertama bisa ditarik kapan gitu ya, ini tabungannya berapa lama gitu. Saya terus terang kalau apa yang saya pelajari gitu sebagai financial planner, kata-kata itu sedikit ganjil gitu karena namanya menabung kok ditanya gitu ya kan kapan bisa ditarik, terus juga ini nanti ya bagaimana ke depannya gitu ya, berapa lama gitu ya. Nah, namanya prinsip menabung gitu ya, mindsetnya adalah ya kalau namanya menabung kita sepanjang-panjangnya selama-lamanya ya kita sampai sepanjang lama pun ya kita harus tetap menabung gitu ya. Dan mungkin saya juga belajar juga dari beberapa pengusaha gitu ya, terutama di saat krisis gitu ya, mulai dari krisis yang lalu lah, dari krisis moneter 98 sampai krisis yang pandemi saat ini gitu ya. Nah pengusaha-pengusaha kita tahu banyak yang bangkrut, banyak yang gulung tikar ya, karena situasi dari kena dampak dari pandemi seperti ini. Nah, saya lihat banyak pengusaha itu yang tetap survive, bahkan dia bisa meningkat. Karena apa? Karena mereka mempunyai tabungan gitu ya. Bahkan dia bisa membeli bisnis baru di saat kondisi krisis gitu. Karena apa? Karena dia punya tabungan gitu yang seringkali para pebisnis itu nggak aware, atau mungkin kita sebagai masyarakat yang baru berkecimpung dalam dunia bisnis itu tidak aware kalau pentingnya tabungan itu, walaupun sedikit gitu ya, kita kita sisihkan dari income rutin kita itu dalam jangka waktu tertentu, itu berarti. Dan itu ya namanya mungkin mengenal istilah compounding gitu ya. Mungkin ini ya pernah juga ada literatur, compounding adalah suatu bentuk keajaiban dunia yang
berikutnya gitu ya, karena compounding atau bunga berbunga itu seringkali itu kelihatannya itu pada saat di jangka panjang, jangka tertentu nilainya tuh, dan pada saat kita misalkan tarik itu sangat-sangat tinggi gitu loh, ketimbang kita lakukan spending gitu, kita membeli suatu barang yang tidak kurang bernilai atau tidak kurang berguna ya. Nah, menurut saya di Ciputra Entrepreneurs Club ini menyediakan suatu wadah atau suatu alatnya, toolsnya kita untuk menabung rutin, dan itu baik sekali menurut saya gitu ya kan. Dan untuk jangka waktu let's say 5 tahun, 10 tahun itu sangat-sangat pendek gitu ya. Dan apalagi dengan bentuk produk tabungan ini sangat fleksibel gitu ya, bisa ditarik anytime. Cuman menurut saya lakukanlah rutin gitu ya, daripada 10.000 atau 20.000 sehari kita belikan sesuatu kan tidak berasa ya, kita spending, kita saving aja, sisihkan gitu ya. Itu yang pertama dari sisi tabungan. Yang kedua, saya juga seorang pebisnis, emang lebih banyak saya berkecimpung di bisnis offline gitu ya, dan sekali lagi karena dampak COVID gitu ya, saya belajar tentang dunia online ya, harus dipaksakan untuk masuk ke dunia online ya kan. Pokoknya nggak ada yang saat ini semua bisnis itu tidak ada tidak bisa tidak itu harus online gitu ya. Benar kata Pak Bo ya, kalau nggak online ya nggak tertarik, karena ya betul gitu, karena semua sekarang serba online gitu. Nah, di Ciputra Entrepreneurs Club ini itu benar-benar semua itu yang kita butuhkan itu untuk masa depan, khususnya untuk bisnis, untuk financial planning kita itu tersedia, apalagi ditambah dengan potensi income yang dengan cara yang sangat-sangat sederhana gitu, yang semua orang pasti bisa ya kan, cuma mengandalkan aset kita yang paling terakhir, yang paling sebenarnya teman-teman atau kita semua tanpa sadari, kita semua tuh punya aset ya, aset yang itu the real aset kita itu apa, yaitu teman-teman kita, referensi kita. Kalau Pak Bowo punya YouTube, daftar follower tadi disebutkan, follower subscribernya YouTube-nya Pak Michael tuh aset ya kan. Teman-teman punya Facebook, daftar friends teman-teman itu aset gitu ya. Daftar kontak WhatsApp dan Instagram dan sebagainya itu adalah aset. Ya itulah, itu bisa jadi kita bisa max money dari itu gitu loh. Jadi simple sekali gitu ya, dengan menggunakan handphone teman-teman, Bapak Ibu semua gitu ya, daftar kontaknya lihat aja ya, berapa banyak gitu tanpa kita sadari, mungkin ada yang 100.000, 10.000 mungkin ya kan. Nah, di sini kita sederhana, cuman mereferensikan minimum 7 orang aja dalam 1 bulan. Ya kan? Kita sederhanakan 7 orang, masa sih nggak bisa? Pasti semua bisa lah mereferensikan, dan bukan menjual ya, sekali lagi, karena menjual mungkin persentase maunya 50-50 ya kan, kalau kita menjual produk sesuatu, entah dia butuh atau tidak, entah dia mau atau tidak. Tapi kita ini mengajak mereka untuk istilahnya menabung dan mendapatkan income. Saya rasa semua orang yang kalau ketika kita tawarkan income itu tidak menolak gitu loh. Mungkin itu tips saya buat teman-teman semua. Saya encourage yang sudah di sounding atau dapat, terutama yang hadir di Zoom malam hari ini, segera hubungi pengundang Bapak Ibu semua teman-teman, cari tahu lebih detail mengenai khususnya cara kerjanya ya, cara pendaftarannya, hubungi pengundang Bapak Ibu semua. Segera jangan sia-siakan kesempatan ini, karena namanya peluang itu tidak datang 2 kali gitu ya. Dan ini menurut saya suatu kesempatan yang jarang terjadi, di mana peluang ini dibawakan dan disupport langsung oleh satu perusahaan, bahkan bukan 1, 2 grup giant company di Indonesia gitu ya, Ciputra Group dan Tunas Group gitu. Itu aja Pak Arman dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Nah, dengan closing statement Pak Yudi tadi, maka selesai
pula acara kita malam hari ini, Bapak Ibu teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Saya Arman, host malam hari ini, atas nama semua narasumber, para leader yang hadir malam hari ini, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu teman-teman sekalian. Semoga yang kami sharingkan hari ini bermanfaat pastinya. Dan seperti tadi Pak Yudi sampaikan, kalau masih ada pertanyaan, nggak usah ragu-ragu, kejar aja yang undang Bapak Ibu sekalian ke sini ya. Tanya, pasti nanti akan dapat penjelasan sehingga Bapak Ibu teman-teman menjadi yakin. Oke, itu aja. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Selamat malam dan salam sehat selalu. Salam entrepreneur.